Suamiku memesan restoran mahal untuk makan malam romantis bersama gundiknya. Diam-diam aku memesan meja di sebelahnya. Lalu kubawa suami sah dari gundik itu. Kubuat acara makan malam kali ini menjadi hadiah istimewa, dan momen tak terlupakan untuk pengkhianat seperti mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kehidupan pernikahan Fania dan Ridwan, jika diibaratkan sebuah bangunan, adalah rumah kaca yang berdiri megah di tengah taman yang asri. Dari luar, segalanya tampak sempurna, transparan, dan penuh kehangatan. Semua orang yang melihatnya akan berdecak kagum, menyebut mereka pasangan ideal yang ditakdirkan bersama. Pernikahan yang baru akan menginjak usia 3 tahun itu, masih terasa seperti perpanjangan masa pacaran yang manis dan penuh gairah. Ridwan, dengan posisinya yang mapan di sebuah perusahaan properti ternama, adalah sosok suami yang didambakan banyak wanita. Tampan, perhatian, dan selalu tahu cara membuat Fania merasa istimewa. Pagi itu, aroma kopi fresh yang diseduh Fania berbaur dengan wangi parfum citrus yang biasa Ridwan kenakan. Ridwan memeluknya dari belakang saat Fania sedang menyiapkan roti panggang, sebuah ritual pagi yang tak pernah absen. Dagu Ridwan bertumpu di bahu Fania. Napasnya terasa hangat di leher jenjang istrinya. Harum sekali, bisik Ridwan. Kopinya, atau kamu? Fania tersenyum, sentuhan kecil seperti ini selalu berhasil membuatnya melambung. Tentu saja rotinya, Mas. Ridwan terkekeh pelan. Ia membalik tubuh Fania dan menatapnya lekat. Tangannya menangkup wajah Fania dengan lembut. Minggu depan, hari jadi kita yang ketiga. Aku sudah siapkan sesuatu yang spesial. Sesuatu yang akan membuatmu lupa dengan semua lemburku beberapa minggu terakhir ini. Mata Fania berbinar. Ia tahu, kejutan dari Ridwan tidak pernah main-main. Tahun pertama, mereka berlibur ke Bali. Tahun kedua, Ridwan menghadiahinya sebuah lokakarya melukis privat. Tahu betul Fania sangat ingin mendalami hobinya. Oh ya? Apa itu? Kalau kuberitahu, bukan kejutan lagi namanya. Sayang, jawab Ridwan, lalu mengecup kening Fania lama. Pokoknya, siapkan gaun tercantikmu. Aku akan membawamu ke tempat di mana kita bisa melihat seluruh kota berkelip seperti bintang di bawah kaki kita. Janji itu terdengar begitu puitis, begitu romantis. Fania memeluk suaminya erat, menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu, menghirup aroma yang sangat ia kenal. Aroma keamanan, aroma rumah. Sebelum berangkat kerja, Ridwan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku jasnya. Di dalamnya, sepasang anting-anting berlian dengan desain minimalis namun elegan berkilau indah. Ini sebagai permintaan maaf karena aku sering pulang malam, kata Ridwan. Anggap saja ini pemanasan sebelum hadiah utamanya. Fania terkesima. Ia membiarkan Ridwan memasangkan anting itu di telinganya. Saat ia bercermin, kilau batu itu seolah menjadi penegas betapa beruntungnya ia. Ia memiliki segalanya. Suami yang mencintainya, kehidupan yang nyaman, dan masa depan yang tampak cerah tanpa celah. Ia menghabiskan sisa paginya dengan perasaan berbunga-bunga, menyentuh anting di telinganya sesekali sambil tersenyum sendiri. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ada retakan-retakan kecil yang mulai muncul di dinding rumah kaca mereka. Retakan yang sangat halus, nyaris tak terlihat, namun Fania bisa merasakannya. Semua dimulai dari ponsel Ridwan yang kini selalu dalam mode senyap dan tidak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat ke kamar mandi. Dulu, ponsel itu sering tergeletak begitu saja di meja kopi atau di samping tempat tidur. Fania tidak pernah punya keinginan untuk membukanya, karena tidak ada alasan untuk itu. Tapi sekarang, ponsel itu seolah menjadi perpanjangan tangan Ridwan, dijaga dengan kewaspadaan yang ganjil. Lalu ada panggilan-panggilan telepon yang diterima Ridwan di malam hari. Ia akan bergegas ke balkon atau ke taman belakang untuk menjawabnya, bicaranya pelan dan terputus-putus. Ketika Fania bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kantor, sayang. Proyek baru ini benar-benar menyita waktu. Nama Atika pun mulai sering terdengar. Ridwan menyebutnya sebagai rekan kerja satu tim dalam proyek penting yang sedang mereka tangani. Atika itu orangnya sangat detail, jadi kami sering harus berdiskusi sampai larut. Begitu salah satu alasan yang pernah Ridwan berikan. Fania tidak menaruh curiga pada awalnya. Dunia kerja memang seperti itu. Namun, cara Ridwan menyebut nama itu terkadang terasa berbeda. Ada penekanan yang aneh, seolah nama itu memiliki bobot lebih dari sekadar rekan kerja. Fania berusaha keras menepis semua pikiran buruk. 3 tahun adalah waktu yang singkat.
Mustahil Ridwan berubah secepat itu. Ia menuduh dirinya sendiri terlalu banyak membaca berita perselingkuhan di media sosial, membuatnya menjadi paranoid. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua kejanggalan itu hanyalah buah dari imajinasinya yang terlalu liar, dipicu oleh rasa rindunya karena waktu bersama Ridwan yang berkurang. Ridwan masih sama. Masih perhatian, masih romantis. Anting-anting ini buktinya. Janji makan malam itu buktinya. Sore itu, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan desain grafis lepasnya, Fania memutuskan untuk merapikan ruang kerja Ridwan yang sedikit berantakan. Ia ingin menciptakan suasana yang nyaman saat suaminya pulang nanti. Ia menumpuk dokumen yang berserakan, mengelap meja yang sedikit berdebu, dan menyusun kembali buku-buku di rak. Matanya kemudian tertumbuk pada laptop Ridwan yang tergeletak di atas meja dalam keadaan menyala, layarnya masih aktif. Sepertinya Ridwan lupa mematikannya tadi pagi karena terburu-buru. Fania hendak menutup laptop itu, namun sebuah notifikasi email di sudut layar menarik perhatiannya. Pengirimnya adalah Elysian Sky Restaurant, dengan subjek, konfirmasi reservasi Anda. Elysian Sky adalah restoran berputar paling mewah di puncak gedung tertinggi kota itu. Tempat yang sering mereka bicarakan namun belum pernah mereka kunjungi, karena harganya yang selangit. Hati Fania langsung berdebar kencang. Inikah kejutan makan malam yang Ridwan maksud? Senyum mulai terkembang di bibirnya. Rasa curiganya selama ini terasa konyol. Tentu saja Ridwan sedang mempersiapkan ini semua. Karena penasaran, tangannya tergerak untuk membuka email tersebut. Ia hanya ingin melihat detailnya, membayangkan betapa indahnya malam jadi mereka nanti. Email itu terbuka. Di sana tertera dengan jelas, reservasi untuk hari Jumat malam, pukul 7. Meja nomor 7. Atas nama Bapak Ridwan. Semua detailnya cocok. Namun, saat matanya turun ke bawah, senyum di wajah Fania membeku seketika. Jumlah tamu, 2 orang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin Ridwan belum mengubah jumlah tamunya, pikirnya dalam penyangkalan. Ia terus membaca, mencari celah untuk mempertahankan kepercayaannya. Lalu ia sampai pada bagian paling bawah, di kolom catatan khusus untuk pihak restoran. Sebuah kalimat pendek yang ditulis oleh pemesan. Kalimat yang menghancurkan seluruh dunianya dalam hitungan detik. Rayakan awal baru kita. Meja dengan pemandangan terbaik untuk calon istriku. Calon istriku. 3 kata itu seperti palu godam yang menghantam rumah kaca mereka hingga berkeping-keping. Fania bukan calon istri, ia adalah istri sahnya. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Suara detak jam dinding yang tadinya tidak terdengar kini, menggema seperti genderang perang. Fania membaca kalimat itu lagi, dan lagi, berharap matanya salah. Tapi tulisan itu tetap sama. Jelas, tajam, dan brutal. Ia terduduk di kursi kerja Ridwan, tubuhnya lemas. Kilau anting-anting di telinganya yang terpantul di layar laptop yang gelap kini terasa seperti sebuah ejekan. Hadiah pemanasan, kata Ridwan. Pemanasan sebelum ia merayakan awal yang baru dengan wanita lain. Janji makan malam romantis itu ternyata bukan untuknya. Meja dengan pemandangan terbaik itu bukan untuknya. Suaminya, pria yang ia cintai dengan segenap hatinya, telah mempersiapkan sebuah perayaan pengkhianatan di tempat paling romantis di kota. Keheningan di ruangan itu terasa mencekik, dipenuhi oleh suara hatinya yang remuk redam. Rasa sakit yang pertama kali menghantam Fania bukanlah kesedihan yang membakar, melainkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hawa dingin dari sebuah pengkhianatan yang begitu terencana dan kejam. Ia tidak berteriak. Air matanya tidak jatuh. Ia hanya duduk membeku di kursi kerja Ridwan, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Kalimat, calon istriku, itu terus berputar di kepalanya. Meracuni setiap kenangan indah yang pernah mereka bangun selama 3 tahun terakhir. Setiap pelukan hangat, setiap kecupan mesra, setiap janji manis, semuanya kini terasa palsu dan menjijikan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Rasa lemas itu perlahan surut, digantikan oleh amarah yang membara. Namun, ini bukan amarah yang meledak-ledak. Ini adalah amarah yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Otaknya yang tadinya lumpuh karena syok, kini mulai bekerja dengan kecepatan tinggi. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Ridwan untuk melihatnya menangis dan memohon. Jika Ridwan bisa merencanakan sebuah perayaan, maka ia juga bisa merencanakan sebuah pertunjukan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, siapa wanita itu? Jawabannya sudah ada di ujung lidahnya. Atika. Nama yang sering disebut Ridwan dengan dalih pekerjaan. Fania bangkit dari kursi, jemarinya bergerak lincah di atas papan ketik.
Ia tidak perlu meretas atau mencari jejak digital yang rumit. Ia hanya perlu membuka direktori karyawan di situs web perusahaan Ridwan. Dalam hitungan detik, sebuah nama muncul, Atika Prameswari, manajer proyek, disertai sebuah foto profil formal. Seorang wanita dengan senyum percaya diri, tatapan mata yang tajam, dan aura ambisius yang kental. Wajahnya cantik, tapi Fania bisa melihat sesuatu yang lain di balik senyum itu. Sesuatu yang licik. Langkah selanjutnya adalah media sosial. Fania mengetikkan nama itu di kolom pencarian. Profil Atika terkunci, namun dari foto profilnya yang kecil, Fania bisa melihat lebih jelas wajah wanita yang telah merebut suaminya. Tidak puas, Fania terus mencari. Ia menemukan akun media sosial lain yang ditandai di beberapa foto kolega kantor Ridwan. Akun kedua ini ternyata tidak dikunci. Sepertinya ini adalah akun pribadinya yang lebih santai. Jantung Fania terasa seperti diremas saat ia menggulir ke bawah. Ada foto-foto Atika bersama teman-temannya, foto liburan, dan yang paling membuat mual, unggahan berisi kutipan-kutipan motivasi tentang mengejar kebahagiaan sejati, dan melepaskan apa yang tidak lagi membuatmu berkembang. Sebuah ironi yang begitu pahit. Atika sedang mengejar kebahagiaan di atas puing-puing kebahagiaan Fania. Lalu, Fania berhenti pada sebuah foto yang diunggah sekitar sebulan yang lalu. Foto Atika sedang berada di sebuah kafe, tersenyum ke arah kamera. Tapi bukan senyumnya yang menarik perhatian Fania, melainkan bros perak berbentuk bunga lili yang tersemat di blazernya. Fania mengenali bros itu. Itu adalah bros miliknya. Bros peninggalan almarhumah ibunya, satu-satunya perhiasan berharga yang ia miliki sebelum menikah dengan Ridwan. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Sekitar sebulan yang lalu, ia panik mencari bros itu karena hendak memakainya ke sebuah acara. Ia ingat betul telah meletakkannya di kotak perhiasan di atas meja rias. Tapi bros itu lenyap. Ridwan bahkan ikut, membantu, mencarinya, menunjukkan wajah khawatir dan berkata, "Mungkin terselip, sayang. Nanti juga ketemu." Sekarang Fania tahu. Bros itu tidak terselip. Bros itu dicuri. Diambil oleh suaminya dari kotak perhiasannya sendiri, untuk kemudian diberikan kepada kekasih gelapnya. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih kotor dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penjarahan. Ridwan tidak hanya mengambil hatinya, tapi juga mengambil warisan paling berharga dari ibunya. Lapisan amarah baru yang lebih pekat menyelimuti hatinya. Dengan tangan gemetar karena marah, Fania terus menggulir. Ia harus tahu segalanya. Ia harus memetakan musuhnya dengan lengkap. Dan kemudian, ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah album foto dengan judul, Keluargaku Surgaku. Di dalamnya, ada puluhan foto Atika bersama seorang pria yang tampak ramah dan seorang gadis kecil yang lucu dengan dua kuncir kuda. Pria itu menatap Atika dan putri mereka dengan tatapan penuh puja. Fania membaca keterangan di salah satu foto. "Suamiku tercinta, Diki, dan malaikat kecilku. Terima kasih untuk semuanya." Pemandangan itu seharusnya membuat Fania semakin marah. Tapi anehnya, yang ia rasakan adalah sesuatu yang lain. Ia melihat wajah Diki, senyumnya yang tulus, dan cara ia merangkul putrinya. Pria ini tidak tahu apa-apa. Sama sepertinya, Diki juga adalah korban. Ia hidup dalam ilusi rumah tangga bahagia, sementara istrinya sedang merencanakan awal baru dengan suami orang lain. Sebuah ide gila, berani, dan sangat berbahaya mulai terbentuk di benak Fania. Ide yang lahir dari rasa sakitnya dan percikan simpati yang tak terduga untuk Diki. Ia tidak akan melalui ini sendirian. Jika rumah tangganya harus hancur, maka ia tidak akan membiarkan Atika lolos begitu saja dan membangun istana baru dengan bahagia. Keadilan harus ditegakkan. Dan Diki, suami sah Atika, adalah kunci dari keadilan itu. Fania kembali fokus pada penelusurannya. Menemukan nomor Diki ternyata tidak terlalu sulit. Diki memiliki sebuah usaha kecil di bidang catering yang terdaftar secara online. Di situs web usahanya, nomor kontaknya terpampang dengan jelas. Fania menyalin nomor itu ke ponselnya. Ia menatap deretan angka di layarnya selama beberapa menit. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Sekali ia menekan tombol panggil, ia akan menyalakan api yang akan membakar habis semuanya. Ia akan menghancurkan dunia pria asing ini, sama seperti dunianya yang telah dihancurkan. Ada keraguan sejenak. Apakah ia berhak melakukan ini? Kemudian, bayangan bros ibunya yang tersemat di baju Atika melintas kembali. Bayangan catatan, calon istriku, di email reservasi. Keraguan itu lenyap seketika, digantikan oleh resolusi yang sekeras baja.
Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini tentang menghentikan para penipu itu sebelum mereka menimbulkan lebih banyak kerusakan. Fania menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia harus terdengar tenang. Meyakinkan. Ia tidak boleh terdengar seperti istri histeris yang cemburu. Ia harus menjadi pembawa berita yang kredibel. Dengan satu gerakan mantap, jarinya menekan tombol panggil berwarna hijau. Di seberang sana, nada sambung mulai berbunyi, setiap bunyinya terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar. Nada sambung di ujung telepon terasa berbunyi lebih lama dari biasanya. Setiap jedanya seolah memberi Fania kesempatan untuk membatalkan panggilannya dan mundur. Tapi ia tidak melakukannya. Ia menggenggam ponselnya lebih erat, jemarinya memutih, tekadnya sudah sekeras batu karang. Akhirnya, setelah nada sambung keempat, panggilan itu dijawab. Halo, Diki Catering, ada yang bisa dibantu? Suara di seberang terdengar ramah, profesional, dan penuh energi. Suara seorang pria yang tidak tahu bahwa dunianya akan segera dijungkir balikan. Fania menarik napas. Selamat sore, Pak Diki. Maaf mengganggu waktunya. Nama saya Fania. Ia sengaja berhenti sejenak, membiarkan keheningan mengisi jeda. Iya, Ibu Fania. Ada yang bisa saya bantu? Apakah untuk pesanan catering? Tanya Diki dengan nada yang sama ramahnya. Bukan, Pak. Ini tentang hal lain. Ini tentang istri Anda, Atika Prameswari. Keheningan kembali menyapa, namun kali ini terasa berbeda. Energi ramah di seberang sana seketika lenyap, digantikan oleh kewaspadaan. Atika, ada apa dengan istri saya? Anda siapa? Nada suaranya menjadi lebih tajam, protektif. Fania sudah menduga reaksi ini. Ia harus menyampaikannya dengan hati-hati, fakta demi fakta, tanpa emosi yang meluap-luap. Nama saya Fania Arisanti. Saya adalah istri dari Ridwan, rekan kerja istri Anda. Ridwan? Oh, ya, saya tahu. Atika sering cerita soal dia. Mereka sedang menangani proyek besar bersama, kan? Maaf, Bu, saya tidak mengerti arah pembicaraan ini. Diki terdengar bingung, sedikit tidak sabaran. Pak Diki, saya tidak tahu bagaimana cara mudah untuk mengatakan ini, jadi saya akan langsung ke intinya. Kata Fania, suaranya ia jaga agar tetap stabil dan tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Suami saya, Ridwan, telah memesan sebuah meja untuk makan malam romantis di restoran Elysian Sky untuk hari Jumat malam. Meja itu dipesan untuk 2 orang. Lalu, apa hubungannya dengan saya dan istri saya? Desak Diki. Reservasi itu bukan untuk saya, Pak Diki. Di dalam catatan pemesanan, suami saya menulis pesan untuk pihak restoran. Pesan itu berbunyi, meja dengan pemandangan terbaik untuk calon istriku. Fania bisa mendengar Diki menarik napas tajam di seberang sana. Calon istri? Mungkin Anda salah paham, Bu. Mungkin itu untuk Anda. Perayaan? Saya adalah istrinya, Pak Diki. Bukan calon istri, potong Fania, nadanya tegas namun tidak menyerang. Dan saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa orang kedua yang akan duduk di meja itu adalah istri Anda. Ini tidak masuk akal. Suara Diki mulai meninggi, campuran antara amarah dan penyangkalan. Anda tidak bisa menelepon orang asing dan menuduh yang bukan-bukan. Atika sedang sibuk bekerja, dia setia pada keluarga kami. Anda pasti salah orang atau ini semacam penipuan. Saya harap saya salah, Pak Diki. Sungguh. Tapi saya punya bukti, balas Fania dengan tenang. Boleh saya kirimkan sesuatu ke nomor Anda? Diki tidak langsung menjawab. Fania bisa membayangkan pria itu sedang berperang dengan dirinya sendiri. Antara nalurinya untuk melindungi keluarganya dan benih keraguan yang baru saja Fania tanamkan. Akhirnya, setelah keheningan yang panjang, ia menjawab dengan suara berat. Kirimkan. Tanpa membuang waktu, Fania mengirimkan gambar pertama, tangkapan layar dari email konfirmasi reservasi restoran, lengkap dengan nama Ridwan dan catatan mengerikan itu. Beberapa detik kemudian, ia mendengar Diki mengumpat pelan. Ini bisa saja rekayasa, kata Diki, suaranya tidak lagi sekeras tadi. Ada getar keraguan di sana. Hanya karena suami Anda selingkuh, bukan berarti itu dengan istri saya. Saya mengerti keraguan Anda, sahut Fania. Karena itu, saya akan kirimkan bukti kedua. Fania membuka galeri fotonya, memilih gambar yang paling menyakitkan. Tangkapan layar dari profil media sosial Atika, foto di mana ia tersenyum lebar dengan bros perak berbentuk bunga lili milik Fania tersemat di dadanya. Fania mengirim gambar itu,
disertai sebuah pesan singkat, "Bros, ini hilang dari kotak perhiasan saya sebulan yang lalu. Ini adalah peninggalan almarhumah ibu saya." Di seberang telepon, tidak ada lagi sanggahan. Yang ada hanyalah keheningan total. Keheningan yang begitu pekat dan berat, seolah Fania bisa merasakan langsung hancurnya hati seorang pria dari jarak puluhan kilometer. Fania tidak mengatakan apa-apa. Ia memberikan Diki waktu, karena ia tahu persis apa yang sedang pria itu rasakan. Guncangan, penyangkalan, rasa sakit yang membakar, lalu kesadaran yang dingin dan brutal. Semua tahapan itu sedang Diki lalui dalam diam. Setelah lebih dari 1 menit yang terasa seperti 1 jam, akhirnya terdengar suara. Bukan lagi suara pria ramah atau suami yang protektif, melainkan bisikan lirih yang syarat akan kehancuran. Saya tidak percaya ini." "Saya juga, Pak Diki," balas Fania pelan, untuk pertama kalinya sedikit kelembutan merayap masuk ke dalam suaranya. Jadi ini alasannya." Diki mulai bicara, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Fania. Dia selalu pulang larut. Selalu ada rapat mendadak. Ponselnya selalu menghadap ke bawah. Dia bilang dia menabung untuk liburan kita, tapi rekening tabungan bersama malah terus berkurang. Pria itu tertawa, tawa sumbang yang lebih terdengar seperti isak tangis. "Betapa bodohnya aku." Fania membiarkan Diki mengeluarkan semuanya. Setiap kalimat yang diucapkan Diki adalah cerminan dari apa yang ia alami. Mereka adalah orang asing, namun berbagi luka yang sama persis. Tiba-tiba, suara Diki berubah menjadi panik. "Ya Tuhan, surat itu." "Surat apa?" tanya Fania. "Minggu lalu," kata Diki, suaranya bergetar hebat. "Atika meminta saya menandatangani surat persetujuan penjualan rumah. Rumah kami. Dia bilang ada peluang investasi properti baru yang sangat menguntungkan di luar kota. Dia bilang ini untuk masa depan putri kami. Saya hampir saja menandatanganinya besok pagi." Kepingan puzzle terakhir kini terpasang di tempatnya. Fania merasakan gelombang rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Rencana mereka jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Mereka tidak hanya merencanakan kencan romantis, mereka merencanakan sebuah pelarian. Mereka akan membangun hidup baru dengan menggunakan aset dari keluarga yang mereka hianati. Ridwan dengan bonus perusahaannya, dan Atika dengan hasil penjualan rumah keluarga mereka. Mereka berencana untuk kabur. "Pak Diki," kata Fania, suaranya kini kembali dingin dan tegas. "Makan malam di Elysian Sky itu bukan sekadar kencan. Itu adalah perayaan kemenangan mereka sebelum meninggalkan kita semua." Penyangkalan di diri Diki telah musnah seluruhnya, digantikan oleh realitas yang mengerikan. Rasa sakitnya kini mulai membeku, mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya. "Amarah. Apa yang Anda inginkan dari saya, Bu Fania?" tanya Diki, nadanya berubah total. Tak ada lagi getar kesedihan. Yang ada hanyalah ketajaman yang menusuk. "Saya tidak akan membiarkan mereka menang," jawab Fania. "Saya punya sebuah rencana. Saya akan berada di restoran itu pada hari Jumat malam. Dan saya ingin Anda berada di sana bersama saya." Keheningan sejenak. Fania bisa merasakan Diki sedang memproses usulannya. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Mereka ingin merayakan awal baru mereka. Lanjut Fania, menekankan setiap kata. "Baik. Kita akan berada di sana untuk memberikannya pada mereka. Kita akan memberikan mereka sebuah awal baru yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka." Di seberang telepon, Diki menarik napas panjang. Saat ia mengembuskannya, seolah semua sisa-sisa kelembutan dan keraguan ikut terbuang. Yang tersisa hanyalah baja dingin. "Katakan di mana dan kapan kita bisa bertemu untuk membahas rencananya," kata Diki. "Saya ikut." Panggilan itu berakhir. Fania menurunkan ponselnya. Aliansi telah terbentuk. Badai sedang dalam perjalanan. 2 hari kemudian, di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut kota yang jarang mereka datangi, Fania dan Diki bertemu untuk pertama kalinya. Tempat itu sengaja dipilih karena suasananya yang tenang dan tidak mencolok, jauh dari lingkungan sosial mereka masing-masing. Mereka membutuhkan tempat yang netral, sebuah panggung kosong untuk merancang strategi perang mereka. Saat Diki masuk, Fania langsung mengenalinya dari foto-foto di media sosial. Secara langsung, gurat kesedihan dan amarah di wajahnya terlihat jauh lebih jelas. Senyum ramah yang Fania lihat di foto kini hilang tak berbekas, digantikan oleh ekspresi kaku dan tatapan mata yang lelah namun menyeratkan keteguhan. Diki berjalan menghampiri meja Fania dan duduk di hadapannya tanpa banyak basa-basi. "Terima kasih sudah datang," kata Fania, memulai percakapan.
Diki hanya mengangguk singkat. Langsung saja ke rencananya. Suasana di antara mereka terasa canggung. Mereka adalah dua orang asing yang dipaksa berbagi luka paling pribadi. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada upaya untuk saling mengenal. Mereka disatukan oleh satu tujuan, keadilan. Vania meletakkan ponselnya di atas meja, membuka catatan yang telah ia siapkan. Langkah pertama sudah saya urus. Kita akan duduk di meja nomor 8, persis di sebelah meja mereka. Diki mengangkat alisnya. Bagaimana kau bisa memastikannya? Saya menelepon pihak restoran kemarin. Jelas Vania. Ia menceritakan bagaimana ia menciptakan sebuah skenario yang meyakinkan. Ia berpura-pura menjadi asisten pribadi seorang ekspatriat VVIP yang ingin memberikan kejutan untuk temannya, Ridwan, yang akan makan malam di meja nomor 7. Ia menjelaskan bahwa bosnya ingin duduk di dekat temannya itu tanpa ketahuan pada awalnya, sebagai bagian dari kejutan. Untuk membuat ceritanya lebih kredibel, Vania menggunakan bahasa Inggris yang fasih dan menyebutkan nama bos fiktif dengan jabatan yang mengesankan. Ia bahkan menjanjikan tip dalam jumlah besar kepada manajer restoran jika permintaannya bisa dipenuhi tanpa banyak pertanyaan. Manajer restoran itu sama sekali tidak curiga. Dia justru terdengar senang bisa melayani permintaan klien penting. Meja nomor 8 sudah dipesan atas nama fiktif yang saya berikan, pungkas Vania. Diki menatap Vania dengan sorot mata baru. Ada sedikit kekaguman di sana. Wanita di hadapannya ini bukan sekadar korban yang menangis. Ia adalah seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Itu, brilian. Aku Diki. Itu baru permulaan, kata Vania. Selanjutnya, penampilan kita. Kita tidak boleh datang ke sana dengan wajah sedih atau marah. Kita harus terlihat lebih baik dari mereka. Kita harus datang sebagai pasangan yang bahagia, sukses, dan serasi. Kita harus memancarkan aura kekuatan. Ini adalah perang psikologis, Diki. Sebelum kita mengatakan sepatah kata pun, penampilan kita harus menjadi pukulan pertama. Diki mengerti maksudnya. Saya punya setelan jas terbaik. Akan saya kenakan. Bagus. Saya juga akan mengenakan gaun terbaik saya, kata Vania. Kita akan tiba 15 menit lebih awal dari jadwal reservasi mereka. Kita harus sudah duduk dengan nyaman saat mereka tiba. Kita akan memesan hidangan pembuka yang paling mahal. Kita harus menciptakan ilusi bahwa kita berada di sana untuk merayakan sesuatu yang besar. Mereka terus membahas detail-detail kecil. Bagaimana cara mereka berjalan masuk, bagaimana mereka harus saling menatap, bahkan topik obrolan ringan apa yang harus mereka bicarakan agar terlihat alami oleh staf restoran. Setiap elemen direncanakan dengan presisi militer. Saat percakapan mereka semakin dalam, Diki mulai membuka lebih banyak tentang apa yang ia temukan setelah telepon dari Vania. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memeriksa laporan rekening bank bersama mereka. Benar saja, selama 3 bulan terakhir, Atika secara rutin mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi yang tidak Diki ketahui. Jumlahnya tidak sedikit. Jika diakumulasikan, cukup untuk uang muka sebuah apartemen kecil. Dia bilang itu untuk dana pendidikan putri kami, kata Diki dengan suara getir. Dia bahkan menunjukkan padaku brosur investasi pendidikan palsu yang ia buat sendiri. Aku percaya begitu saja. Mendengar itu, Vania teringat sesuatu. Sesuatu yang membuat rencana mereka menjadi jauh lebih serius. Diki, kapan bonus tahunan suamiku biasanya cair? Diki berpikir sejenak. Aku tidak tahu pasti. Tapi Atika pernah bilang kalau proyek besar yang sedang mereka tangani akan selesai akhir bulan ini, dan bonusnya akan sangat besar. Vania mengepalkan tangannya di bawah meja. Tentu saja. Tanggal makan malam itu, hari Jumat, adalah hari terakhir kerja di bulan itu. Itu adalah hari di mana bonus tahunan Ridwan yang jumlahnya ratusan juta rupiah masuk ke rekeningnya. Kini semuanya menjadi sangat jelas. Makan malam itu bukan hanya perayaan, tapi juga titik akhir dari rencana penipuan mereka. Mereka akan menguras habis bonus Ridwan, ditambah dengan uang hasil penjualan rumah Diki, lalu menghilang tanpa jejak. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, Diki, kata Vania dengan suara rendah yang berbahaya. Ini adalah penipuan terencana. Mereka akan membuat kita bangkrut. Kesadaran itu menghantam Diki seperti sebuah tamparan keras. Taruhannya kini bukan lagi hanya soal harga diri dan hati yang terluka, tapi juga masa depan finansial dan keamanan putri kecilnya. Amarah di matanya kini bercampur dengan ketakutan, yang dengan cepat berubah menjadi sebuah tekad yang lebih kuat. Kita harus menghentikan mereka, kata Diki, suaranya terdengar berat. Kita tidak hanya akan menghentikan mereka, koreksi Vania, matanya berkilat dingin.
Kita akan menghancurkan mereka. Di depan semua orang. Rencana mereka pun berevolusi. Ini tidak lagi cukup hanya dengan mempermalukan mereka. Mereka harus memastikan Ridwan dan Atika kehilangan segalanya. Sama seperti yang mereka rencanakan pada Fania dan Diki. Mereka mulai menyusun strategi baru, menambahkan elemen-elemen yang lebih destruktif. Diki, dengan aksesnya ke dokumen rumah, akan membawa salinan surat perjanjian jual-beli yang hampir ia tanda tangani. Fania, di sisi lain, mulai mengingat-ingat detail kecil tentang proyek besar yang sedang Ridwan tangani. Ia ingat Ridwan pernah mengeluh tentang klien terpenting mereka, seorang CEO tua bernama Pak Wicaksono yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dan kejujuran. Sebuah ide licik mulai terbentuk di benak Fania. Pertemuan mereka di kedai kopi itu berakhir setelah hampir 2 jam. Saat mereka berpisah, kecanggungan di antara mereka telah hilang, digantikan oleh rasa solidaritas yang kuat. Mereka bukan lagi 2 orang asing. Mereka adalah sekutu, rekan dalam konspirasi, 2 algojo yang bersiap untuk menjalankan eksekusi publik. Mereka akan berjalan masuk ke Elysian Sky sebagai korban, namun mereka akan berjalan keluar sebagai pemenang. Panggung telah disiapkan, para aktor telah siap, dan skenario malam penghakiman itu telah ditulis hingga ke detail terakhir. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu tirai diangkat. Malam itu, udara terasa berbeda. Ada sengatan listrik antisipasi di setiap tarikan napas Fania. Saat ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, ia nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapnya. Wanita itu bukanlah Fania yang rapuh, yang hatinya hancur berkeping-keping 3 hari yang lalu. Wanita di cermin itu adalah seorang predator yang sedang bersiap untuk berburu. Matanya, yang biasanya memancarkan kehangatan, kini berkilat dengan cahaya dingin yang tajam. Ia mengenakan gaun berwarna merah darah. Gaun sederhana dengan potongan elegan yang memeluk tubuhnya dengan pas, mengekspos leher jenjang dan bahunya yang mulus. Warna itu adalah sebuah pilihan sadar. Merah adalah warna cinta dan gairah, tapi juga warna bahaya dan perang. Malam ini, ia membawa keduanya. Rambutnya ia tata dalam sanggul modern yang rapi, menonjolkan garis rahangnya yang tegas. Riasan wajahnya sempurna, dengan lipstik merah menyala yang serasi dengan gaunnya, seolah bibir itu siap mengucapkan kalimat-kalimat paling mematikan. Anting-anting berlian pemberian Ridwan masih terpasang di telinganya, bukan sebagai tanda cinta, melainkan sebagai ironi yang menyakitkan, sebuah pengingat akan apa yang dipertaruhkan malam ini. Saat ia berjalan menuruni tangga, ia melihat Diki sudah menunggunya di ruang tamu. Pria itu juga telah bertransformasi. Ia mengenakan setelan jas hitam yang dijahit dengan sempurna, kemeja putih bersih, dan dasi berwarna perak. Rambutnya disisir rapi, dan sepatunya mengkilap. Ia tidak lagi terlihat seperti pria patah hati yang Fania temui di kedai kopi. Malam ini, ia adalah seorang eksekutif sukses, seorang pria yang memegang kendali. Ketika mata mereka bertemu, ada pengakuan diam-diam di antara mereka. Mereka adalah rekan dalam kejahatan, 2 prajurit yang mengenakan seragam tempur terbaik mereka. Kau terlihat luar biasa, kata Diki, suaranya tulus. Kau juga, balas Fania, kita siap. Perjalanan menuju restoran Elysian Sky terasa singkat. Mereka tidak banyak bicara. Semua yang perlu dikatakan sudah dibahas. Kini yang tersisa hanyalah eksekusi. Saat taksi mereka berhenti di lobi gedung pencakar langit yang megah itu, Fania merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan dan amarahnya, mengubahnya menjadi topeng ketenangan yang tanpa celah. Mereka melangkah masuk ke dalam lobi, berjalan berdampingan. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian. Mereka terlihat seperti pasangan berkuasa, memancarkan aura kepercayaan diri yang membuat orang lain menoleh. Mereka masuk ke dalam lift pribadi yang akan membawa mereka langsung ke puncak, ke restoran berputar itu. Di dalam kotak kaca yang melesat naik itu, kerlip lampu kota mulai membentang di bawah mereka seperti permadani permata. Indah, sekaligus ironis. Di tempat seindah inilah, sebuah neraka kecil akan segera tercipta. Pintu lift terbuka, dan mereka disambut oleh alunan musik piano yang lembut, serta pemandangan 360 derajat kota di malam hari. Suasananya begitu mewah dan intim. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit membuat setiap tamu merasa seolah sedang melayang di angkasa. Pelayan berjas rapi menyambut mereka dengan senyum. Selamat malam, selamat datang di Elysian Sky, sapa pelayan itu. Reservasi atas nama Emer Harrison, kata Fania dengan aksen Inggris yang dibuat-buat, sesuai dengan skenario yang telah ia ciptakan. Pelayan itu memeriksa daftarnya. Ah, ya, meja nomor 8. Mari, saya antar. Saat mereka berjalan melintasi ruangan,
Vania bisa merasakan tatapan para tamu lain. Mereka mungkin mengira Vania dan Diki adalah pasangan ekspatriat atau pebisnis kaya yang sedang merayakan kesepakatan besar. Ilusi itu bekerja dengan sempurna. Pelayan mengantar mereka ke sebuah meja yang terletak tepat di tepi jendela. Dan di sebelahnya, kosong dan menunggu, adalah meja nomor 7. Panggung utama pertunjukan malam ini. Silakan, kata pelayan itu sambil menarik kursi untuk Vania. Terima kasih, jawab Vania sambil tersenyum. Setelah mereka duduk dan pelayan pergi, Vania dan Diki saling berpandangan. Momen itu terasa nyata. Tidak ada jalan untuk kembali. Diki mengulurkan tangannya di atas meja dan menggenggam tangan Vania sejenak. Sebuah isyarat dukungan yang singkat namun penuh makna. Kau baik-baik saja, bisik Diki. Lebih dari baik-baik saja, jawab Vania. Aku merasa hidup. Seorang pelayan lain datang untuk menawarkan menu. Mengikuti rencana mereka, Vania dan Diki memesan 2 gelas mocktail paling mahal di daftar, minuman non-alkohol dengan presentasi yang sangat mewah, disajikan dalam gelas kristal tinggi dengan hiasan buah-buahan eksotis dan bunga yang bisa dimakan. Mereka juga memesan hidangan pembuka yang direkomendasikan oleh koki. Mereka berbicara dengan suara pelan namun jelas, tertawa sesekali, memainkan peran mereka sebagai pasangan yang sedang menikmati malam yang sempurna. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap putaran restoran membawa pemandangan kota yang berbeda ke hadapan mereka. Vania terus melirik jam tangannya. Pukul 7 kurang 5 menit. Mereka akan segera tiba. Ketegangan mulai terasa di udara, seperti statis sebelum badai petir. Diki tampak sedikit gugup, buku-buku jarinya memutih saat ia memegang gelasnya. Vania menatapnya. Ingat rencana kita. Kita tidak melihat mereka. Kita tidak mengakui kehadiran mereka. Kita adalah dunia kita sendiri. Biarkan mereka yang tersiksa oleh kehadiran kita. Diki mengangguk, menarik napas panjang, dan kembali memasang ekspresi tenangnya. Tepat pukul 7 malam, pintu lift di ujung ruangan kembali terbuka. Dari sana, melangkah masuk Ridwan dan Atika. Vania tidak perlu menoleh. Ia bisa melihat pantulan mereka dari kaca jendela di hadapannya. Mereka terlihat persis seperti yang ia bayangkan. Ridwan, gagah dengan kemeja bermereknya, merangkul pinggang Atika dengan posesif. Dan Atika, mengenakan gaun hitam ketat yang elegan, menyandarkan kepalanya di bahu Ridwan, tertawa dengan manja. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu yakin akan kemenangan mereka. Mereka adalah raja dan ratu di dunia kecil mereka, berjalan menuju tahta mereka di meja nomor 7, siap merayakan penaklukan mereka. Di leher Atika, Vania bisa melihat kilau sebuah kalung baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mungkin bagian dari bonus Ridwan yang sudah cair lebih awal. Rasa mual menjalari perut Vania, namun ia menekannya dengan cepat, mengubahnya menjadi bahan bakar untuk amarahnya. Seorang pelayan menyambut mereka dan mulai mengantar mereka ke meja. Langkah mereka penuh percaya diri. Mereka semakin dekat. 5 langkah. 3 langkah. 1 langkah. Pelayan menarik kursi untuk Atika, memposisikannya menghadap langsung ke arah Vania. Atika tersenyum pada Ridwan, lalu duduk. Ridwan hendak duduk di seberangnya, dan saat itulah, saat ia memutar tubuhnya, pandangannya bertemu dengan Vania. Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Ridwan membeku, lalu luruh seperti lilin yang meleleh. Warna menghilang dari wajahnya, menyisakan pucat pasi yang mengerikan. Matanya melebar karena syok dan ketidakpercayaan total. Otaknya seolah tidak mampu memproses apa yang ia lihat. Istrinya, Vania, sedang duduk di meja sebelahnya, mengenakan gaun merah yang provokatif, menatap lurus ke arahnya dengan senyum dingin yang terukir di bibirnya yang merah menyala. Dan di hadapan istrinya, duduk seorang pria asing yang tampak tenang dan berkuasa. Atika, yang menyadari perubahan drastis pada ekspresi Ridwan, mengikuti arah pandang kekasihnya. Matanya bertemu dengan mata Diki. Jika wajah Ridwan pucat, wajah Atika berubah menjadi kelabu seperti batu. Senyum manja di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh topeng horor. Suaminya ada di sini, duduk bersama istri selingkuhannya. Dunia mereka yang sempurna, yang baru saja akan mereka rayakan, runtuh dalam sekejap. Keheningan yang canggung dan penuh muatan listrik menyelimuti kedua meja itu. Musik piano yang lembut kini terdengar seperti musik latar dari sebuah film horor. Pertunjukan telah resmi dimulai. Kejutan awal yang membekukan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa abadi. Ridwan dan Atika terpaku di kursi mereka, seperti patung yang membeku dalam pose ketakutan. Udara di sekitar meja nomor 7 dan 8 terasa begitu tebal dan berat, hingga seolah bisa dipotong dengan pisau.
Para pelayan yang lalu lalang dan tamu-tamu lain di sekitar mereka tidak menyadari drama sunyi yang sedang berlangsung. Bagi mereka, itu hanyalah 4 orang elegan yang sedang menikmati makan malam mewah. Tapi bagi keempatnya, itu adalah medan pertempuran di mana ledakan pertama baru saja terjadi tanpa suara. Ridwan adalah yang pertama kali pulih dari kelumpuhan. Naluri seorang manipulator mengambil alih. Ia berusaha keras mengendalikan ekspresinya, mencoba mengubah keterkejutannya menjadi kemarahan yang dibuat-buat. Ia menatap Fania dengan tajam, seolah Fanialah yang bersalah, yang telah menguntitnya dan merusak malamnya. Tapi tatapan itu tidak berpengaruh. Fania hanya balas menatapnya dengan ketenangan yang mengerikan, seolah sedang mengamati serangga yang menarik. Atika, di sisi lain, tampak benar-benar panik. Tangannya di bawah meja gemetar hebat. Ia melirik Diki, lalu ke Fania, lalu kembali ke Ridwan, matanya memancarkan permohonan bantuan. Ia tidak sekuat Ridwan dalam menyembunyikan perasaannya. Wajahnya adalah buku terbuka yang menampilkan kisah tentang rasa bersalah, ketakutan akan kehancuran, dan kepanikan total. Ia mencoba berbicara pada Ridwan dengan gerakan bibir tanpa suara. Apa ini? Tapi Ridwan tidak menanggapinya. Pikirannya berpacu, mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang mustahil ini. Kunci dari strategi Fania dan Diki adalah pengabaian total. Mereka melanjutkan percakapan mereka seolah tidak ada orang lain di sana. Seolah meja nomor 7 itu kosong. Pemandangannya benar-benar luar biasa dari sini, kata Diki dengan suara yang tenang dan jelas, matanya menatap keluar jendela, namun kata-katanya ditujukan untuk telinga di meja sebelah. Kau benar, tempat ini memang pantas untuk sebuah perayaan. Tentu saja, balas Fania sambil tersenyum. Ia mengambil gelas mocktailnya, memutarnya perlahan. Tidak setiap hari kita bisa merayakan sebuah awal yang baru. Awal yang bersih dari semua kebohongan masa lalu. Setiap kata adalah tusukan jarum yang sengaja diarahkan. Fania bisa melihat dari sudut matanya bagaimana bahu Atika menegang mendengar kata kebohongan. Ridwan mengepalkan tangannya di atas pangkuannya. Seorang pelayan datang ke meja mereka untuk menyajikan hidangan pembuka yang telah mereka pesan. Sepiring skalop yang ditata dengan indah. Hidangan pembuka untuk Anda, kata pelayan itu dengan ramah. Saat itulah Diki melancarkan serangan verbal pertamanya, sesuai rencana. Ia menatap pelayan itu dengan senyum lebar, namun matanya tetap dingin. Dengan suara yang sengaja ia keraskan agar terdengar jelas oleh meja sebelah, ia berkata, "Terima kasih. Malam ini kami benar-benar ingin merayakan sesuatu yang sangat penting. Kami merayakan sebuah kejujuran." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata itu menggantung di udara. Sesuatu yang tampaknya menjadi barang langka dan sangat mahal akhir-akhir ini. Ia kemudian melirik sekilas, sangat cepat, ke arah Atika sebelum kembali fokus pada pelayan itu. Wajah Atika semakin pucat. Ia tampak seperti akan pingsan. Fania kemudian menambahkan bagiannya. Ia mengambil garpu kecilnya, menatap Diki dengan tatapan penuh, kasih sayang, yang sandiwara. Kau benar sekali, sayang, katanya dengan suara manis yang memuakan. Dan selain kejujuran, kita juga merayakan akhir dari sebuah kebohongan besar. Rasanya sungguh melegakan, bukan? Bisa bernapas lega tanpa harus menutupi apapun lagi. Serangan verbal bertubi-tubi itu menghantam Ridwan dan Atika tanpa ampun. Mereka terpojok. Mereka tidak bisa pergi begitu saja tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka juga tidak bisa menghadapi Fania dan Diki secara langsung di depan umum. Mereka terjebak dalam neraka ciptaan mereka sendiri, dipaksa untuk duduk dan mendengarkan penghakiman yang disajikan dalam bentuk percakapan sopan. Ridwan, yang merasa kehilangan kendali, memutuskan untuk mencoba jalur lain. Ia meraih ponselnya di bawah meja, jarinya bergerak cepat mengetikkan sebuah pesan. Beberapa detik kemudian, ponsel Fania yang tergeletak di atas meja bergetar pelan. Sebuah notifikasi pesan muncul di layarnya. Dari Ridwan. Fania tidak langsung membukanya. Ia menyelesaikan kunyahan skalopnya dengan perlahan, menikmati setiap detiknya. Ia tahu Ridwan sedang mengawasinya, menunggu reaksinya. Setelah menelan makanannya, barulah ia mengambil ponselnya dengan gerakan yang anggun dan santai. Ia membuka pesan itu. Tulisannya singkat, kasar, dan penuh amarah. Apa maumu? Jangan buat keributan di sini. Kita selesaikan ini di rumah. Ancaman terselubung itu justru membuat Fania geli. Ridwan masih berpikir ia punya kuasa. Masih berpikir ia bisa mengendalikan situasi ini. Betapa naifnya. Sebuah senyum dingin dan penuh kemenangan tersungging di bibir Fania. Ia tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, ia memutar ponselnya, menunjukkan layar yang masih menyala itu ke arah Diki.
Diki membaca pesan itu. Ekspresi wajahnya berubah. Ia menatap Fania, lalu ke arah Ridwan yang sedang memelototinya. Dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Diki mulai tertawa. Tawanya tidak pelan atau tertahan. Itu adalah tawa terbahak-bahak yang keras, lepas, dan penuh dengan ejekan. Tawa yang memecah keheningan elegan restoran itu seperti suara pecahan kaca. Beberapa tamu di meja-meja terdekat menoleh ke arah mereka dengan kaget. Para pelayan berhenti sejenak dari aktivitas mereka. Tawa itu adalah deklarasi perang terbuka. Itu adalah sinyal bahwa babak pertama dari sandiwara psikologis ini telah berakhir, dan babak selanjutnya yang lebih brutal akan segera dimulai. Wajah Ridwan memerah karena marah dan malu. Ia telah mencoba mengintimidasi, namun yang ia dapatkan hanyalah ejekan paling telak. Tawa Diki bergema di seluruh ruangan, tawa seorang pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti, dan itu adalah suara paling menakutkan yang pernah Ridwan dan Atika dengar seumur hidup mereka. Tawa Diki yang meledak itu adalah sebuah pemantik. Keheningan elegan yang menyelimuti Elysian Sky pecah berkeping-keping. Para tamu di meja-meja sekitar, yang tadinya sibuk dengan percakapan dan hidangan mereka, kini serempak menoleh ke sumber suara. Wajah mereka menampilkan ekspresi yang beragam. Rasa ingin tahu, sedikit kesal karena gangguan, dan antisipasi akan sebuah drama. Musik piano yang lembut masih mengalun, namun kini terdengar janggal, seperti mencoba menutupi tegangan yang sudah terlanjur tumpah ke seluruh ruangan. Bagi Ridwan, tawa itu adalah penghinaan pamungkas. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah padam, sebuah topeng kemarahan yang rapuh untuk menutupi rasa malu yang luar biasa. Ia merasa seperti seorang raja yang mahkotanya direbut dan diinjak-injak di depan seluruh rakyatnya. Kontrol adalah segalanya bagi Ridwan, dan saat ini, ia telah kehilangan semuanya. Dalam kepanikannya, ia melakukan kesalahan fatal. Ia memutuskan untuk merebut kembali kendali dengan agresi. Dengan gerakan kasar, ia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Ia melangkah cepat menuju meja nomor 8, tubuhnya yang tegap memancarkan aura ancaman. Atika, melihatnya bergerak, berusaha menahannya dengan bisikan panik. "Jangan, Ridwan, jangan." Tapi panggilannya diabaikan. Ridwan berhenti tepat di samping Fania. Ia membungkuk, menumpukan kedua tangannya di meja, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah istrinya. Para tamu lain kini benar-benar menonton, beberapa bahkan sudah berhenti makan. "Hentikan sandiwara ini sekarang juga," desis Ridwan, suaranya rendah dan penuh racun, hanya ditujukan untuk Fania dan Diki. "Kau mempermalukan dirimu sendiri, Fania. Pulang sekarang. Kita bicarakan ini di rumah." Fania tidak gentar. Ia bahkan tidak menoleh untuk menatap suaminya. Matanya tetap tertuju pada Diki. Ia mengambil serbet kainnya, menyeka sudut bibirnya dengan gerakan yang lambat dan disengaja, seolah kehadiran Ridwan tidak lebih dari gangguan seekor lalat. Pengabaian total ini jauh lebih menyakitkan bagi Ridwan daripada teriakan atau makian. "Aku bicara padamu," bentak Ridwan, suaranya sedikit meninggi, membuat beberapa kepala lagi menoleh. Saat itulah Fania akhirnya bergerak. Tapi tidak seperti yang Ridwan harapkan. Ia tidak marah, tidak menangis, tidak takut. Dengan keanggunan seorang ratu, ia meletakkan serbetnya di meja, lalu perlahan bangkit berdiri. Gaun merahnya seolah menyala di bawah cahaya temaram restoran. Ia kini berdiri berhadapan dengan Ridwan, tingginya hampir sejajar karena sepatu hak yang ia kenakan. Ia menatap lurus ke mata Ridwan. Untuk sesaat, Ridwan melihat sesuatu di mata istrinya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan cinta, bukan kekecewaan, melainkan jurang kekosongan yang dingin dan tak berdasar. Fania kemudian tersenyum, senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun pada Ridwan, ia meraih sendok kecil dari meja dan mengetukkannya pelan ke gelas kristalnya. Ting, ting, ting. Suara denting yang jernih dan tajam itu memotong semua bisik-bisik. Seluruh restoran kini terdiam. Musik piano pun berhenti. Semua mata, tanpa terkecuali, kini tertuju pada Fania. Manajer restoran yang berjas rapi mulai berjalan cepat dari sudut ruangan, wajahnya panik. Fania menunggu hingga ia mendapatkan perhatian penuh dari seluruh ruangan. Jantungnya berdebar kencang, namun suaranya keluar dengan sangat jelas dan mantap, diproyeksikan dengan sempurna ke seluruh penjuru ruangan. "Selamat malam semuanya," ia memulai, suaranya terdengar ramah namun membawa bobot yang berat. "Saya Fania Arisanti. Mohon maaf sebesar-besarnya telah mengganggu makan malam Anda yang indah." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ridwan berdiri membeku di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Ia terlambat menyadari apa yang akan terjadi.
Ia masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Saya hanya ingin mengambil sedikit waktu Anda untuk mengucapkan selamat. Lanjut Fania, tangannya memberi isyarat ke arah Ridwan, lalu ke arah Atika yang menunduk di kursinya, berharap lantai bisa menelannya. Selamat kepada suami saya, Ridwan, dan rekannya yang terhormat, Ibu Atika Prameswari. Malam ini, di tempat yang sangat indah ini, mereka sedang merayakan sebuah momen yang sangat spesial. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Manajer restoran semakin mempercepat langkahnya. Mereka sedang merayakan awal baru mereka, kata Fania, nadanya kini berubah menjadi tajam seperti silet. Sebuah awal baru yang mereka rencanakan dengan sangat matang. Sebuah awal baru yang akan mereka mulai setelah suami saya menerima bonus tahunan terbesarnya besok, dan setelah Ibu Atika berhasil menjual rumah keluarganya tanpa sepengetahuan suaminya. Sebuah desahan kolektif terdengar dari para tamu. Drama ini jauh lebih panas dari yang mereka bayangkan. Makan malam ini adalah perpisahan mereka. Fania melanjutkan, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan, namun tetap terkendali. Perpisahan dengan kami, pasangan sah mereka, yang mereka anggap bodoh dan bisa ditipu begitu saja. Cukup, Fania, geram Ridwan, mencoba meraih lengan Fania, tapi Diki sudah lebih dulu berdiri dan menghalangi jalannya. Kedua pria itu kini saling berhadapan, ketegangan di antara mereka nyaris meledak. Manajer restoran akhirnya tiba. Ibu, Bapak, mohon jangan membuat keributan. Mari kita selesaikan ini dengan tenang. Tapi sudah terlambat. Api sudah dinyalakan. Dan saat itulah, momen yang paling Fania harapkan terjadi. Dari sebuah meja besar di seberang ruangan, seorang pria parubaya yang berwibawa dan berharisma bangkit berdiri. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras karena terkejut dan tidak percaya. Dia adalah Pak Wicaksono, CEO dari Wicaksono Group, klien paling vital bagi perusahaan Ridwan. Pria yang sangat dihormati dan dikenal memegang teguh prinsip kejujuran dan integritas keluarga. Pak Wicaksono menatap lurus ke arah Ridwan, mengabaikan semua orang lain di ruangan itu. Ridwan, panggilnya, suaranya berat dan menggema. Kau di sini? Ridwan merasa seolah petir baru saja menyambar kepalanya. Dari semua orang di kota ini, kenapa harus Pak Wicaksono yang berada di sini malam ini? Ia lupa caranya bernapas. Pak Wicaksono, saya... Ridwan tergagap, pikirannya kosong. Pak Wicaksono mulai berjalan perlahan mendekati mereka, tatapannya tidak pernah lepas dari Ridwan. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman palu godam bagi karir Ridwan. Bukankah seharusnya kau berada di rumah sakit malam ini? Tanya Pak Wicaksono, suaranya dingin. Bukankah kau mengirimiku pesan tadi siang, membatalkan rapat final proyek kita besok pagi, dengan alasan ibumu sedang sakit parah dan dirawat di ruang gawat darurat? Skakma. Seluruh ruangan hening. Kebohongan Ridwan yang paling fatal baru saja dibongkar di depan saksi mata yang paling menghancurkan. Bukan hanya pengkhianatan terhadap istri, tapi juga kebohongan profesional yang melibatkan nama baik keluarga dan etika bisnis. Fania menatap Ridwan, yang kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Pria arogan yang beberapa menit lalu mengancamnya kini berdiri gemetar, diadili oleh tatapan puluhan orang asing dan dihancurkan oleh satu pertanyaan sederhana. Fania tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pertunjukannya telah mencapai klimaks yang sempurna. Ia telah menang. Keheningan yang mengikuti pertanyaan Pak Wicaksono terasa absolut. Seolah seluruh suara di kota telah tersedot ke dalam satu titik vakum di antara meja nomor 7 dan 8. Wajah Ridwan, yang sudah pucat, kini kehilangan semua sisa warnanya, berubah menjadi abu-abu seperti semen basah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di matanya, Fania bisa melihat kepanikan seekor hewan yang terperangkap, menyadari bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Pak Wicaksono berhenti 1 meter di depan Ridwan. Pria tua itu tidak berteriak atau marah. Kekecewaannya jauh lebih menakutkan. Ia menatap Ridwan dari atas ke bawah, lalu melirik sekilas ke arah Atika yang gemetar, dan terakhir ke arah Fania yang berdiri tegak. Jadi ini, urusan keluarga darurat, yang kau maksud, Ridwan? Kata Pak Wicaksono, suaranya rendah namun memotong seperti belati. Merayakan dengan wanita lain sambil menjual cerita sedih tentang ibumu? Ibumu adalah wanita yang baik. Aku kenal beliau. Kau tidak pantas menggunakan namanya untuk menutupi perbuatanmu yang menjijikan ini. Setiap kata adalah pukulan telak. Ridwan mencoba membuka mulutnya, mencari dalih, alasan, apapun. Pak, ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Tidak perlu, potong Pak Wicaksono dengan tegas. Ia mengalihkan pandangannya pada manajer restoran yang berdiri canggung. Tolong berikan tagihan meja saya. Saya sudah kehilangan selera makan.
Lalu ia kembali menatap Ridwan, tatapannya sekeras es. Mengenai proyek kita, anggap saja batal. Rapat besok pagi tidak perlu ada lagi. Perusahaan saya tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki integritas, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadinya. Kau sudah selesai, nak? Pernyataan itu adalah vonis mati. Disampaikan dengan tenang, di depan umum, oleh orang yang paling berpengaruh pada karirnya. Ratusan juta bonus yang ia nantikan, promosi jabatan yang sudah di depan mata, reputasinya yang ia bangun bertahun-tahun, semuanya lenyap dalam sekejap. Hancur menjadi debu. Saat Ridwan masih limbung karena pukulan profesional itu, giliran Diki yang maju. Ia tidak lagi terlihat marah. Wajahnya tenang, matanya dingin, seolah ia adalah seorang pengacara yang akan membacakan tuntutan. Ia berdiri di hadapan Atika, yang masih menunduk dalam-dalam, rambutnya menutupi wajahnya. Atika, panggil Diki dengan suara yang jelas, tidak bergetar sama sekali. Angkat kepalamu. Lihat aku. Dengan enggan, Atika mengangkat wajahnya. Wajahnya basah oleh air mata, riasannya luntur. Selama ini aku bekerja siang dan malam untuk membangun masa depan bagi keluarga kita, kata Diki, suaranya bergema di keheningan. Aku percaya padamu. Aku mempercayakan semua hasil jerih payahku padamu. Tapi kau, di belakangku, menguras rekening kita sedikit demi sedikit. Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan beberapa tangkapan layar transaksi perbankan. Dan kau mencoba menipuku untuk menjual satu-satunya aset yang kita miliki, rumah tempat putri kita tumbuh besar. Diki memasukkan kembali ponselnya ke saku. Pengacaraku akan menghubungimu besok. Aku akan mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh penuh atas putri kita. Aku akan menuntutmu atas penipuan dan penggelapan. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dan kau tidak akan pernah menyakiti putri kita lagi. Tuntutan itu, yang disampaikan dengan begitu dingin dan tanpa emosi, adalah paku terakhir di peti mati Atika. Kehilangan kekasihnya, kehilangan rumahnya, dan yang terburuk, kehilangan putrinya. Semuanya dalam satu malam. Kepanikannya mencapai puncak. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Naluri untuk menyelamatkan diri mengambil alih, dan ia mulai mencari kambing hitam. Ini semua salahnya. Jerit Atika tiba-tiba, menunjuk Ridwan dengan jari gemetar. Suaranya melengking dan histeris, menghancurkan sisa-sisa martabat yang mungkin masih ia miliki. Dia yang merayuku. Dia yang menjanjikan segalanya. Dia bilang dia akan menceraikan istrinya dan menikahiku. Dia yang menyuruhku mengambil uang dan menjual rumah. Aku hanya korban di sini. Ridwan, yang dunianya sudah hancur, tersentak oleh tuduhan itu. Sisa-sisa harga dirinya tersinggung. Korban? Kau? Balasnya dengan sinis, suaranya penuh kebencian. Kau yang terus mengejarku. Kau yang bilang istrimu tidak pernah menghargaimu. Kau serakah, Atika. Kau hanya mengincar uang dan posisiku. Pembohong, pekik Atika. Wanita murahan, balas Ridwan. Pertunjukan cinta mereka yang romantis kini telah berubah menjadi pertengkaran paling buruk dan paling memalukan. Mereka saling menyalahkan, saling menghina, membongkar kebohongan satu sama lain di depan puluhan pasang mata yang menonton dengan campuran rasa jijik dan geli. Romansa terlarang mereka terurai menjadi pemandangan yang menyedihkan tentang dua orang egois yang menolak bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, Fania dan Diki saling berpandangan. Misi mereka telah selesai, bahkan lebih berhasil dari yang mereka bayangkan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan atau dilakukan. Dengan tenang, Fania memberi isyarat kepada pelayan terdekat. Tagihan untuk meja nomor 8, tolong. Pelayan itu, yang masih terpana, tergagap dan segera mengambilkan tagihannya. Fania mengeluarkan kartu kreditnya, membayarnya lunas. Ia kemudian menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu di bawah buku tagihan. Ini untuk Anda dan rekan-rekan Anda, katanya pada pelayan itu sambil tersenyum tipis. Sebagai permintaan maaf atas keributan ini, dan terima kasih untuk pertunjukannya. Setelah itu, Fania dan Diki berbalik. Tanpa menoleh ke belakang sedikitpun, mereka berjalan dengan langkah yang mantap dan tenang melintasi restoran. Mereka melewati meja Pak Wicaksono yang mengangguk hormat pada mereka. Mereka melewati meja-meja lain di mana para tamu memberi jalan, menatap mereka dengan campuran simpati dan kekaguman. Dan mereka melewati meja nomor 7, di mana Ridwan dan Atika masih saling meneriakkan hinaan seperti dua anjing liar. Pintu lift terbuka. Mereka melangkah masuk. Saat pintu itu tertutup, meredam suara kekacauan di belakang mereka, Fania bersandar di dinding lift dan menutup matanya sejenak. Diki berdiri di sampingnya,
diam. Lift meluncur turun dalam keheningan. Pintu lift terbuka di lobi yang sepi. Mereka berjalan keluar, menuju pintu putar besar. Saat mereka melangkah keluar dari gedung, udara malam yang sejuk langsung menyapa wajah mereka. Rasanya begitu segar, begitu nyata. Di atas sana, di puncak gedung, neraka sedang berkobar. Tapi di sini, di bawah, perang telah usai. Tidak ada sorak kemenangan. Hanya ada kelegaan yang luar biasa, rasa sakit yang mulai memudar, dan kesadaran bahwa mereka telah mengambil kembali kendali atas hidup mereka. Mereka telah berjalan melewati api, dan keluar dari sisi lain dengan utuh. Di luar gedung pencakar langit itu, hiruk-pikuk lalu lintas malam terasa seperti dunia yang berbeda. Klakson mobil, deru mesin, dan sirine ambulans di kejauhan adalah suara kehidupan normal yang terus berjalan, tidak peduli pada drama yang baru saja meledak di angkasa, 40 lantai di atas mereka. Vania menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara malam yang sedikit tercemar namun terasa luar biasa melegakan. Udara kebebasan. Ia dan Diki berdiri berdampingan di trotoar selama beberapa saat dalam keheningan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka baru saja melewati sebuah badai bersama, dan kini mereka berdiri di tengah ketenangan setelahnya. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung seperti saat pertama kali bertemu. Keheningan ini penuh dengan pemahaman, rasa hormat, dan akhir dari sebuah babak yang kelam. Sebuah taksi berhenti di dekat mereka. Diki membukakan pintu untuk Vania. "Biar kuantar kau pulang," katanya pelan. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Vania mengangguk dan masuk ke dalam. Perjalanan pulang terasa surreal. Lampu-lampu kota yang berkelip di luar jendela taksi, seolah menjadi saksi bisu dari malam yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Vania bersandar di kursi, membiarkan kepalanya menempel di kaca jendela yang dingin. Adrenalin yang selama ini memompanya mulai surut, meninggalkan perasaan hampa yang aneh. Bukan kesedihan, bukan juga kebahagiaan. Hanya sebuah kekosongan yang luas, seperti sebuah lahan yang baru saja dibersihkan dari semua semak belukar liar, siap untuk ditanami sesuatu yang baru. Ia memikirkan Ridwan dan Atika. Ia tidak merasakan kebencian lagi. Yang ia rasakan adalah campuran antara rasa kasihan dan jijik. Kasihan pada betapa menyedihkannya mereka, yang rela menghancurkan begitu banyak hal hanya untuk sebuah ilusi kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Dan jijik pada betapa mudahnya mereka saling menyalahkan saat topeng mereka terlepas. Cinta mereka, yang mereka anggap begitu agung hingga pantas mengorbankan segalanya, ternyata begitu rapuh dan jelek. Diki duduk diam di sampingnya, menatap lurus ke depan. Vania bisa menebak pikirannya pun sedang berkecamuk. Ia mungkin sedang memikirkan putrinya, bagaimana menjelaskan semua ini, bagaimana membangun kembali sebuah rumah yang fondasinya telah hancur. Beban mereka berbeda, namun sama-sama berat. Mereka adalah kapten dari dua kapal yang berbeda yang baru saja selamat dari badai yang sama. Taksi berhenti di depan gerbang rumah Vania. Rumah yang selama 3 tahun terakhir ia sebut sebagai istananya. Malam ini, rumah itu tampak asing dan mengintimidasi. "Sudah sampai," kata Diki lembut. Vania menoleh padanya. "Terima kasih, Diki, untuk semuanya. Aku tidak akan bisa melakukan ini sendirian." Diki tersenyum tipis, senyum tulus pertama yang Vania lihat di wajahnya. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Vania. Kau membukakan mataku, dan kau memberiku kekuatan untuk melawan." Mereka saling menatap sejenak. Ada ikatan aneh di antara mereka, ikatan yang tidak akan dipahami oleh siapapun. Ini bukan awal dari sebuah romansa. Mereka berdua terlalu terluka untuk itu. Ini adalah pengakuan dari dua jiwa yang telah berjuang di parit yang sama. "Jaga dirimu baik-baik," kata Diki. "Kau juga," balas Vania. Ia keluar dari taksi dan berjalan menuju gerbang. Ia tidak menoleh ke belakang saat taksi itu pergi. Ia memasukkan kunci ke lubang pintu, dan suara klik saat pintu terbuka terasa seperti sebuah penegasan. Ini adalah rumahnya sekarang. Hanya miliknya. Saat ia melangkah masuk, keheningan menyambutnya. Rumah itu terasa begitu besar dan kosong. Aroma parfum Ridwan masih samar-samar tertinggal di udara, sebuah hantu dari masa lalu yang harus segera ia usir. Ia berjalan melewati ruang tamu, di mana foto pernikahan mereka yang besar terpajang di dinding. Di foto itu, mereka tersenyum bahagia, mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Vania menatap foto itu lama, mencoba merasakan kembali emosi saat itu, tapi tidak ada apa-apa. Wanita di foto itu adalah orang asing baginya. Ia naik ke lantai atas, masuk ke dalam kamar tidur mereka. Semuanya masih sama. Sisi tempat tidur Ridwan masih rapi, seolah menunggunya pulang.
Fania berjalan ke lemari pakaian, membukanya, dan menatap deretan kemeja dan jas Ridwan yang tergantung rapi. Dengan gerakan tenang dan mantap, ia mulai mengeluarkan semua pakaian itu satu persatu, menumpuknya di lantai. Ia tidak marah, ia hanya melakukan sebuah tugas yang harus diselesaikan. Membersihkan sisa-sisa kehidupan lamanya. Setelah lemari itu kosong dari semua barang milik Ridwan, ia berdiri di depan cermin. Gaun merah yang ia kenakan tampak begitu kontras dengan keheningan di sekelilingnya. Gaun itu adalah baju perangnya. Tapi perang telah usai. Dengan perlahan, ia melepaskan gaun itu, membiarkannya jatuh ke lantai, menyatu dengan tumpukan pakaian Ridwan. Ia kemudian melepaskan anting-anting berlian itu, meletakkannya di atas meja rias tanpa perasaan apa-apa. Benda itu tidak lagi memiliki makna. Ia masuk ke kamar mandi dan berdiri di bawah pancuran air hangat, membiarkan air itu membasuh tidak hanya riasannya, tetapi juga sisa-sisa ketegangan dan amarah dari tubuhnya. Ia menggosok kulitnya hingga memerah, seolah ingin menghilangkan semua jejak dari malam itu, dari 3 tahun terakhir. Setelah selesai, dengan hanya mengenakan jubah mandi yang nyaman, ia duduk di tepi tempat tidur. Kelelahan yang luar biasa mulai menjalari tubuhnya. Kelelahan fisik, mental, dan emosional. Ia merasa bisa tidur selama 100 tahun. Saat itulah ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia mengira itu dari Diki, atau mungkin pesan penuh amarah dari Ridwan. Dengan enggan, ia meraihnya. Pesan itu ternyata bukan dari keduanya. Pesan itu berasal dari sebuah nomor yang tidak ia kenal, namun ia tahu siapa pengirimnya. Itu adalah pengacara yang diam-diam telah ia temui 2 hari sebelum pertunjukan di restoran. Pesan itu singkat dan lugas. Selamat malam, Bu Fania. Semoga Anda baik-baik saja. Sesuai instruksi Anda, semua berkas gugatan cerai dengan tuntutan pembagian aset berdasarkan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan sudah saya siapkan. Kita bisa mengajukannya ke pengadilan hari Senin pagi. Semua sudah siap. Fania membaca pesan itu 2 kali. Sebuah senyum tipis, senyum yang sesungguhnya, akhirnya terkembang di bibirnya. Pertunjukan di Elysian Sky bukanlah sebuah tindakan impulsif yang didorong oleh emosi. Itu adalah sebuah langkah strategis yang telah diperhitungkan dengan cermat. Itu adalah cara untuk mengumpulkan saksi, untuk menciptakan bukti publik yang tidak bisa disangkal, untuk memastikan kemenangannya di ranah hukum. Ia tidak hanya merencanakan pembalasan, ia merencanakan kebebasannya. Jauh sebelum ia menelepon Diki, ia sudah mempersiapkan perangnya sendiri. Ia meletakkan ponselnya kembali. Rasa hampa di dalam dirinya mulai terisi oleh sesuatu yang baru. Kekuatan. Kejelasan. Harapan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin lemari yang gelap. Wanita yang menatapnya kembali tidak lagi terlihat seperti korban, juga tidak terlihat seperti seorang algojo. Ia terlihat seperti dirinya sendiri. Fania. Seorang wanita yang baru saja berjalan keluar dari reruntuhan, siap untuk membangun kembali dunianya dari nol, batu bata demi batu bata, di atas tanah yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Tirai panggung telah tertutup, dan babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. 6 bulan kemudian, di sebuah sudut jalan yang teduh dan artistik di pusat kota, berdiri sebuah galeri seni kecil dengan pintu kaca dan papan nama kayu yang elegan, Galeri Fania. Cahaya matahari sore menerobos masuk, menerangi lukisan-lukisan abstrak berwarna cerah yang tergantung di dinding putih bersih. Aroma cat minyak yang samar berbaur dengan wangi bunga lili segar yang diletakkan di meja penerima tamu. Suasananya tenang, kreatif, dan penuh kehidupan. Di tengah ruangan itu, berdiri Fania. Ia mengenakan blus linen berwarna krem dan celana palazzo yang nyaman. Rambutnya ia potong lebih pendek, membuatnya terlihat lebih segar dan dinamis. Ia sedang menjelaskan sebuah lukisan kepada sepasang suami istri parubaya, senyumnya tulus dan matanya berbinar dengan semangat yang menular. Ini adalah hari pembukaan galerinya, sebuah mimpi yang telah ia pendam sejak lama, mimpi yang sempat ia kubur demi pernikahannya. Kini, mimpi itu menjadi kenyataan. Proses perceraiannya dengan Ridwan berjalan lebih lancar dari yang ia duga. Berkat drama di Elysian Sky yang menjadi buah bibir dan kesaksian dari beberapa tamu yang hadir, termasuk Pak Wicaksono, hakim tidak ragu-ragu untuk mengabulkan semua tuntutannya. Bukti perselingkuhan dan niat penipuan Ridwan begitu kuat, hingga pengacara Ridwan tidak bisa berbuat banyak. Fania mendapatkan hak penuh atas rumah mereka, beserta sebagian besar aset bersama sebagai ganti rugi. Ia menjual rumah itu tanpa penyesalan, menggunakan sebagian uangnya untuk membeli apartemen yang lebih kecil dan nyaman, dan menginvestasikan sisanya untuk mewujudkan galeri ini. Karma, ternyata, adalah sesuatu yang nyata. Ridwan dipecat keesokan harinya setelah malam itu.
Namanya masuk daftar hitam di industri properti. Tidak ada perusahaan besar yang mau merekrut seseorang dengan catatan integritas yang begitu buruk. Ia terpaksa menjual mobil mewahnya dan hidup dari sisa tabungannya yang menipis. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Fania, mengirim pesan-pesan penyesalan yang menyedihkan, namun Fania tidak pernah menanggapinya. Pintu ke masa lalu itu telah ia tutup dan kunci rapat-rapat. Nasib Atika bahkan lebih buruk. Diki menepati setiap kata-katanya. Dengan bukti penggelapan dan upaya penjualan rumah secara curang, Diki dengan mudah memenangkan hak asuh penuh atas putri mereka. Atika tidak hanya kehilangan anaknya, ia juga dituntut oleh perusahaannya sendiri setelah Diki secara anonim memberikan informasi tentang beberapa transaksi mencurigakan lain yang ia lakukan di kantor. Terlilit utang, dijauhi oleh teman-temannya, dan hancur secara hukum. Awal baru, yang ia dambakan bersama Ridwan berubah menjadi akhir yang sunyi dan menyedihkan. Pintu galeri terbuka, lonceng kecil di atasnya berbunyi. Diki masuk sambil tersenyum, menggandeng tangan putri kecilnya yang tampak menggemaskan dengan gaun polkadot. Di tangannya yang lain, ia membawa seikat besar bunga matahari. "Selamat, Fania," kata Diki dengan hangat saat ia mendekat. "Tempat ini luar biasa. Persis seperti yang pernah kau ceritakan." Fania tersenyum lebar melihatnya. "Diki, terima kasih sudah datang." Ia berjongkok untuk menyamai tinggi putri Diki. "Halo, cantik. Suka lukisan-lukisan ini?" Gadis kecil itu mengangguk malu-malu. Hubungan Fania dan Diki telah berkembang menjadi sebuah persahabatan yang tulus dan langka. Mereka bertemu sebulan sekali untuk minum kopi, berbagi cerita tentang kemajuan hidup masing-masing. Tidak ada sedikit pun percikan asmara di antara mereka. Mereka adalah penyintas, kawan seperjuangan yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Diki sedang dalam proses penyembuhan, fokus membesarkan putrinya dan mengembangkan bisnis cateringnya yang semakin sukses. Fania, di sisi lain, telah menemukan kembali dirinya dalam seni. "Bagaimana rasanya?" tanya Diki, sambil melihat sekeliling galeri yang mulai ramai oleh pengunjung. "Rasanya?" Fania berdiri dan menatap sekelilingnya. Ia melihat karya-karya seniman muda yang ia kurasi, melihat wajah-wajah orang yang menikmati seni, mendengar alunan musik jazz lembut yang ia putar. Rasanya benar. Rasanya seperti pulang. Saat ia sedang berbicara dengan Diki, seorang wanita menghampirinya. "Permisi, Mbak Fania. Lukisan yang di sudut itu, apakah masih tersedia? Saya sangat menyukainya." Fania tersenyum. "Tentu saja. Mari saya ceritakan sedikit tentang makna di baliknya." Ia menatap Diki sejenak, sebuah tatapan terima kasih, lalu berjalan melayani calon pembelinya. Diki memperhatikannya dari jauh, senyum bangga terukir di wajahnya. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan benar-benar bahagia. Sore itu, saat matahari mulai turun dan cahayanya yang keemasan menyinari galeri, Fania berdiri sejenak di dekat jendela, memegang secangkir teh hangat. Ia memikirkan kembali malam 6 bulan yang lalu. Ia teringat pada catatan reservasi Ridwan yang menyakitkan itu. "Rayakan awal baru kita." Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ironis. Ridwan dan Atika tidak pernah mendapatkan awal baru mereka. Justru dirinyalah yang mendapatkannya. Sebuah awal baru yang tidak ia rencanakan, namun jauh lebih indah dan lebih nyata dari apapun yang pernah ia bayangkan. Awal baru yang tidak bergantung pada janji manis seorang pria atau kemewahan materi. Awal baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri, dari puing-puing pengkhianatan, di atas fondasi kekuatan dan harga dirinya. Matahari terbenam di ufuk, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Bagi Fania, itu bukanlah akhir dari sebuah hari. Itu adalah janji akan fajar yang lebih cerah esok pagi. Dan ia siap menyambutnya.